Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangka, semangka. Itu yang wisudawan majuan di sini, majuan, semangat. Masa mau semangat di belakang, maju. Makanya koreksi terhadap panitia ke depan, biasanya acara penyematan tuh belakangan. Iya kan? Dan itu udah budaya Indonesia. Yang sesungguhnya kan anak-anak kita semua, terlebih wisudawan wisudawati di semua tingkatan, kiranya untuk kita lepas bareng-bareng. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Pada kesempatan siang hari ini, dalam suasana yang berbahagia, Pak Lurah yang saya hormati, Pak Pembina, Pak Polisi, Pak Tentara tadi saya lihat dengan beserta jajaran, Bapak Ibu, para kepala sekolah di semua tingkatan unit, para guru semua di semua tingkatan unit yang sangat kami banggakan, terlebih-lebih para wisudawan, wisudawati dari semua tingkatan yang sangat Bapak cintai dan sayangi. Ibu, Bapak, wali murid semua yang berbahagia, ada hal di tengah-tengah acara kita memang dalam nuansa perubahan yang memang itu adalah tiada lain tiada bukan sebuah dinamika pemikiran dalam konsep perencanaan bagaimana Indonesia secara umum khususnya di lingkungan kita ditata untuk lebih efektif, efisien dalam sebuah perjuangan, terutama di institusi pendidikan yang digagas dari berbagai unit, dari mulai Kementerian Pendidikan baik Dikti maupun Dikdas, sampai kemudian turun disertai oleh para birokrat secara struktural dari gubernur sampai ke bupati dan seterusnya. Kemudian kita termasuk underbow di bawahnya. Adalah ada upaya, ada kemauan kuat untuk kembali mencetak manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia yang bervisi, manusia-manusia yang iya sayang, iya, udah. Kalau udah cerita cucu ya cerita cucu. Iya udah sayang. Ini udah, ya nggak apa-apa. Jadi itu adalah upaya segenap. Karena disadari tidak, memang dari sejak zaman Nabi sendiri sudah ada, jangan sampai lupa. Tolabul ilmi ay utlubal ilma minal mahdi ila lahdi. Yang orang barat ngomong long life education, lamun cek bahasa orang timimiti kikirik nepi ka jadi anjing, bahkan anjingna nepi ka paeh gitu. Eta orang bahasa orang eta. Ti kikirik nepi ka jadi anjing, ti leutik nepi ka dewasa. Ini terlebih buat para wisudawan, wisudawati dan para wali muridnya. Kemudian adalah satu terkena perubahan bahasa, ada wisuda, debatable antara boleh dan tidak boleh.
Sehingga kita saksikan bersama tadi dengan on hand, semua hari ini online tersambung, bisa membuka akses. Dikdas membolehkan, Dikprop melalui gubernur tidak membolehkan. Itu juga kan sebuah tujuan yang baik semua. Semua baik. Tapi bagi follower kita sebagai orang yang harus mengikuti kepatuhan, bertanya semua di semua institusi, harus mana yang diikuti. Nah, dari kompromi itulah maka Dikdas mengatakan kami tidak pernah melarang. Kami tidak pernah melarang. Silahkan lanjutkan. Kemudian kata Kang Dedi dengan segenap perangkatnya, kami juga melarang yang memaksakan. Kami melarang yang memaksakan. Jangan sampai nggak ada biaya untuk belajar berkelanjutan tapi memaksakan ada untuk wisuda. Saya bertanya kepada semua, hari ini kita memaksakan apa dengan kesadaran? Kurang keras. Memaksakan apa kesadaran? Kita tidak pernah ada yang memaksakan dan dipaksakan, karena pemaksaan adalah tempo zaman penjajahan. Hari ini kita sudah hurriyatun nafsi, hurriyatun jismi, hurriyatul akli, dan hurriyah-hurriyah yang lain. Iya sayang, kita sekarang ini sudah dalam dekade kemerdekaan. Merdeka berpikir, merdeka bertindak, merdeka berbuat, merdeka mengeluarkan inovasi, gagasan, dan cita-cita. Mana tepuk tangannya? Iya. Maka salah satu bentuk inspirasi dari segenap panitia yang dinahkodai oleh bapak-bapak kepala sekolah juga saya aminkan, harus tahu, mungkin yang Gen Z, generasi akhir, nggak tahu apa itu namanya, ada tulisan Samen. Ada juga anak-anak yang tahu merek HP namanya Simon, ya kan? Ada lagi, paling lembur baheula ibu-ibu, aya ge cenah lain nyahona lain Samen, Simet. Iya betul. Antara modern dengan tradisional ada distingsi, ada jarak. Ada yang mengatakan Simon pemilik salah satu tadi alat elektronika. Ada juga yang mengatakan Simet, kalau orang Arab bilangnya Jarod. Nah, hari ini ku akan jelaskan sebenarnya Samen itu adalah istilah lama. Karena mungkin generasi-generasi lama dulu yang pernah belajar di madarosah, ya kan? Di ibtidaiyah, pasti termasuk di SD tempo dulu, kalau mau keluar dari sekolah suka ngadain Samen. Sesungguhnya itu singkatan, ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. The 5 karakter, ada 5 huruf. Apa itu Samen? Lamun cek Sunda baheula Mbah Jamri ngomong, ai Samen teh sadaya anak menang ilmu napi. Cek Sunda tah. Sadaya anak menang ilmu napi. Kalau orang Indonesia bilangnya apa? Semua anak mendapatkan ilmu napi. Mana tepuk tangannya kok dikasih tahu nggak ada terima kasihnya ini. Jadi tanpa terkecuali semua anak mendapatkan ilmu napi. Napi itu apa? Bermanfaat. Anak TK yang lulus Samen karena dia sudah masuk mendapatkan ilmu napi yang diajarkan oleh gurunya. Kasih tahu kepada dunia, orang Sunda punya istilah Samen. Singkatannya adalah semua anak mendapatkan ilmu nafi. Update.
Ayo yang baru tahu angkat tangan. Yang baru tahu angkat tangan. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Aku yakin semuanya baru pada tahu. Nyebutinnya dari dulu. Sadaya anak menang ilmu napi. Simbolnya di kalung. Ingat baheula, lamun tos nyewakeun sapi. Zaman dulu nih, kontok dulu. Kamu jangan fanatik dulu ya. Tahu depan itu karena tahu belakang. Dulu zaman belum ada traktor, orang punya sapi suka disewakan untuk membajak. Setelah selesai pengabdian membajak, pulang dikembalikan, dikalungin ketupat. Betul? Masih ingat? Ini terutama remako ini, remaja-remaja kokonoan. Enggak nyebut konoha saya, kokonoan lah. Yang tempo deo leo. Ingat sapi sok di kalungan kukupat, ingat? Ingat. Buat siapa itu? Yang punyanya juga dibagi, sapinya juga bungkusnya dibagi. Kata sapi lezat sekali, daun kelapa yang sudah direbus wangi, ada asinnya, ada sarinya. Betapa dia semangat melahap makan kulit ketupat. Kemudian emak bapaknya yang memilikinya dikuah pakai pesor, ngakan ketupat sampai lupa sama tetangga. Alhamdulillah. Ini cerita apa? Samen. Cerita samen. Jadi semua artikulasi harus kita gali sebagai bentuk dasar-dasar motivasi. Nah, maka pada siang hari tadi disaksikan dan didoakan oleh semua dikalungkan dari mulai tingkat taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini PAUD, dari mulai tadi sanawiyah, kemudian SMP, SLTP tadi, kemudian SMA dan aliyah. Kebetulan kalau MBI belum Pak, belum. Nanti dia di akhir penghujung baru wisuda. Iya. Mana? Ya nanti ya di akhir, di ujung di bulan apa? Ya Pak? Oh Februari. Iya. Jadi tidak ikut di wisuda di sini. Mohon maaf untuk MBI. Nah itu adalah pertanda kau sudah dililitkan simbol keilmuan. Kau sudah disandingkan surat keterangan di tiap level. Kau sudah mendapatkan ilmu. Tapi bukan hanya ilmu. Tadi yang disampaikan oleh motivator Ananda Muhammad Malik Ibni Rijal harus dimanfaatkan. Sebab apa? Sebanyak apapun ilmu yang kita peroleh, kalau tidak dimanfaatkan, tiada guna yang banyak bagi kita semua. Maka kita harus berjalan di kesiapan kita setiap hari sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Orang yang melakukan kegiatan tanpa ilmu sama dengan orang tidur banyak melakukan kegiatan tapi dia tidak menyadari. Disebut nanti cek orang Sunda naon? Orang Sunda nyebutnya ngalin. Orang-orang Indonesia nyebutnya ngigau. Woi bangunlah ya ayyuhal muzammil. Hei orang-orang yang berselimut sedang ngigau. Pak anjir, bangun, ingatkan dirimu. Kau jangan terjebak pada impian-impian yang dimana penuh dengan nuansa tidur. Dari mana katanya kok ada potensi mengingatkan impian? Jangan terhanyut pada impian. Tadi semua yang wisudawan dari mulai ini tolong diperhatikan, dari mulai PAUD sampai dengan SLTA, kenapa ku peluk, kenapa ku senyum, kenapa itu sebenarnya aku nanya semuanya. Kau selanjutnya pengen apa, mau jadi apa, cita-citanya? Semua menjawab.
Sekarang kalau yang tadi berburuk sangka mungkin atau juga nggak nyampe perkiraannya itu ngapain katanya Pak Kiai nengok-nengok meluk seolah-olah kita hanya tidak terjebak oleh budaya mau berpisah sedih itu juga ada tapi bukan itu yang prinsip. Aku tadi disaksikan oleh para kepala sekolah sambil ku peluk ku tanya kau kelak pengen jadi apa? Jujur yang ku dengar ada yang pengen jadi kiai tepuk tangan. Ada yang pengen jadi guru, tepuk tangan. Ku dengar lagi paling banyak nih, the majority. Ada yang pengen jadi pengusaha. Tadi juga banyak ku dengar, sampai spesifik Pak. Ada yang pengen jadi Pak Lurah, itu lebih dari 5 itu, caingan ke depan itu. Lebih dari 5, rupanya ngelihatnya ada jengkol di sini. Ada blok name di sini, ada merek-mereknya, gagah pula lagi. Terus rata-rata juga kalau lurah kan lagu SD-nya dilaksanakan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yeah. Makanya anak-anak mungkin terinspirasi. Nah kemudian ada lagi tadi Pak yang pengen jadi polisi tadi, ada yang polisi ada polwan tadi, benar mungkin ngelihat kostum betul dengan gagah baret dan ada ini terlebih-lebih nih kata bocah mah punya apa tuh, punya becengan. Kalau orang kampung nyebutnya punya mutu. Lagi hari ini kan update anak-anak dengan informasi terbuka di mana-mana. Di sana polisi, di sini polisi, di mana-mana ada polisi. Oh yeah. Alhamdulillah. Jadi itu inspirasi. Pun tadi ada yang pengen jadi tentara. Cuman aku bingung tadi badan tingginya nggak beda sama aku pengen jadi tentara pula. Aku akhirnya tadi agak ketawa gini. Banyak-banyak berenang ya dek. Kalau kurang nanti beli tambang, tarik kaki, tarik paha pelan-pelan sama leher mudah-mudahan jadi panjang. Dan aku tadi tuh ketawa-ketawa karena dia pengen jadi tentara begitu. Dan itu kenapa? Karena dia sudah terobsesi berharap itu boleh. Kemudian ada lagi Pak tak kalah penting tadi, kepengen jadi dokter. Ada tadi banyak itu dokter mungkin di atas 5 tadi itu. Ada lagi pengen jadi bidan tadi. Mana tadi yang pengen jadi bidan tuh? Ya. Nah, itulah barangkali yang ada juga ini, doakan mudah-mudahan Allah kabulkan, amin. Dari sekian ratus tadi yang wisuda ada juga satu apa? Pengen jadi presiden Republik Indonesia tadi itu. Demi Allah tadi aku sedikit kaget, maka aku konfirmasi sama Om Dadang, itu tingkat SLTP. Om, ini doain anak, pengennya agak jauh, pengen gantiin Bowo sebilang. Pengen gantiin Wowo ini. Amin, akhirnya diaminkan itu. Amin. Untung cuma satu, soalnya presiden cuma satu. Kalau kebanyakan susah antrinya. Alhamdulillah pengen jadi ustadz, ustazah, penceramah itu alhamdulillah banyak, amin. Ada juga cuman ibu nanti mungkin kasih motivasi juga di rumah, tapi tidak banyak. Ada 3. Ditanya, saya belum punya cita-cita jadi apa-apa. Saya belum menentukan keinginan apa-apa. Ada juga 3. Untung nggak terlalu banyak. Tolonglah bangun itu motivasi anak. Mudah-mudahan hanya karena semata-mata malu menyampaikan. Takutnya memang tidak tumbuh keinginan. Nah, tolong itu untung nggak banyak, cuman 3 ya. Nanti aku nggak identifikasi yang jelas. Tolong semuanya.
Nah Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu jangan sampai terjebak cita-cita baik para wisudawan wisudawati hanya terjebak pada impian-impian. Makanya tadi dikasih motivasi sebagai bentuk closing statement untuk memperkokoh keyakinan sebuah contoh. Kita dalam Islam ini diwajibkan mengenal Nabi yang harus kita imani. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? 25 Mizinger. Jadi ada 25 utusan. Kutanya, mungkin kau tidak terlalu banyak memperhatikan. Berapa Nabi dari 25? Sebelum Nabi, sebelum jadi Nabi terlahir yang berlatar belakang orang kaya. Ayo, ditantang sama saya. Berapa jumlah Nabi yang dari 25 yang terlahir berlatar belakang dari orang kaya? Kamu kan nggak pernah kritis ini, guru-guru juga biasa-biasa aja. Berapa orang Nabi yang sebelum jadi Nabi berangkat dari latar belakang orang kaya? Ini tanganku udah gini terus. Berapa? Apalah yang juruna ilal my finger. Apakah engkau tidak melihat? Ini aku udah gini-gini dari tadi. Berapa? Hanya satu. Tepuk tangannya mana? Hanya satu yang berlatar belakang dari keluarga orang kaya sebagai raja. Tapi itu pun bapaknya yang namanya Mr. Daud tadinya juga bukan dari orang kaya. Dia hanya kemampuan ngelawan Jalut. Betul? Karena ada sayembara dari Raja Talut. Orang Islam harus ke sana-sana ini. Semua ini dari Quran. Baru setelah dari bapaknya Sleman. Kenal Sleman? Sulaiman. Orang Jawa nyebutnya Sleman. Nabi Sulaiman. Kita awali bagaimana dari mulai kelahiran Muhammad. Boro-boro kaya, bapaknya juga udah enggak. Artinya udah kebayang. Kalau ini bisa ngegangsing PCX mau sekolah, lah kalau bapak enggak ada, emaknya mikir apa sih? Rek minta naon, aing minta katihang, cek mana gitu. Tuh, lihat. Maka jangan bersedih hati. Kemudian jatuh sebelumnya lagi ada namanya Mr. Isa, the King of Isa, the Prophet of Isa, the Messenger of God of Isa. Nabi Isa alaihi terlahir dari keluarga apa? Boro-boro kaya, mamanya tinggal di mihrab, jauh dari keramaian. Emang kagak nyari dunia, hanya bertakarub kepada Allah. Datang perintah Allah, ditiupkan, bes, akhirnya hamil untuk memperlihatkan kekuasaan tanpa ayah. Di mana letak kayanya? Betul? Kemudian dari situ langsung aja loncat ke Musa. Musa yang punya Toret. Orang barat nyebutnya Moses. Kita nyebutnya Musa. Musa keluarga dari mana? Anaknya Imron, orang kaya kah? Boro-boro dia dihanyutin di sungai. Itu bocah hanyut itu. Musa itu bocah hanyut di boro-boro kaya, bocah hanyut di sungai, siapa ngeh? Dan seterusnya. Sudahlah, ayo move on. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah berputus asa dengan kondisi sesaat.
Yuk kita bangun harapan dan motivasi. Insya Allah di mana ada kemauan di situ ada. Fa innallaha ma'ana la tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Teruskan Nevi semangatnya Ibu Guru. Teruskan semua ya. Nanti akan Allah bimbing. Cuman masalahnya suka ada pertanyaan, Pak kok ngelihat yang ini kayaknya begitu sabar, tapi kok jadi begini. Aku curiga jangan-jangan belum sampai pertolongan dia udah menyerah dulu. Banyak tahun yang begitu, giliran mau antre dibagi dia udah memundurkan diri. Biasanya begitu. Eta ngaranna kajebak karena tidak kuat men. Jangan menyerah sebelum memang Allah menahan. Sebab kita punya konsep lamani alimaa toeta walamuti alima manata walarod apa 5 kodoeta. Yuk kita baca doa kunut apa? Ayo. Allahumma hadina wa afina wa tawallana wa barik lana wa qina bi rahmatika. Jelas? Kita cuma suka diwakofkan aja padahal mah maketa itu domir tamu taharik marfu ngomong langsung sama Allah. Allahumma dina fi ma hadaeta. Ya Allah, tunjukkanlah aku seperti Engkau menunjukkan kepada orang yang terlebih dahulu diunjukin. Kau nunjukin jalan orang belangsak jadi raja, kau unjukin orang belangsak jadi orang kaya, kau unjukin orang belangsak jadi pengusaha. Unjukkanlah aku seperti Engkau menunjukkan orang-orang itu. Itu doa. Itu doa kunut. Itu doa kunut. Makanya tolong dipelajari ya anak-anak wisudawan wisudawati. Itu doa kunut, jangan sampai terjebak. Ini mah bukan dipelajari. Ada kelompok ilmiah beda aliran Muhammadiyah dan NU malah kejebak kunut apa kagak, kunut apa kagak. Ketinggalan masih nggak dibutuhin kos gitu mah. Yang terpenting mah esensi kunut itu apa? Begitu. Nah kalau dipandang baik dan itu baik, nggak usah didebatin. Ada apa kagak, bagus apa kagak. Udah kagak zaman coy ngurusin agama kayak begitu. Hindari dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semua anak mendapat ilmu manfaat. Hindari, nggak usah dibahas ilmu yang ada manfaatnya. Mau lu berebut usoli, non usoli, udah mau semangka berbiji atau non biji, yang penting ada semangka lu makan, begitu aja. Jelas? Semangka non biji, lu makan semangkanya, buang cangkangnya. Lu makan semangka berbiji, jangan dimakan bijinya, ntar tumbuh lu di dalam perut. Pindahin aja, makan semangkanya. Begitu, jelas? Jangan sampai gini. Usoli, non usoli, ya maksudnya apa? Udah yang begitu mah. Itu hanya euforia masa lama ketika belum terintegritas memahami tentang konteks keislaman. Tinggalkan budaya kayak gitu. Tahu perlu tapi jangan mengganggu untuk melakukan ibadah. Kemudian ada awlamastumun nisa. Batalnya wudhu itu karena lamasa itu menyentuh. Kemudian kita dihadapkan pada pembelajaran. Ada yang menyentuh dalam arti nyabak, ada yang menyentuh dalam arti enging-eng. Ngerti enging-eng? Terlalu jauh ini analoginya enging-eng. Aku bilang aja lah, ay lamas tumunisa, ay ajina gitu umpamanya. Ay lamasa atau memegang, sehingga jadi timbul perdebatan bahwa wudhu itu separuh sebenarnya nyabak aja sentuh salaman batal. Kemudian separuh oh enggak kalau enggak sampai jina.
Bagi kita udah urusan gitu, udah masa lalu, nggak usah terlalu pusing. Yang jelas tergantung nanti kita kesempatan. Kalau lagi darurat, memang nggak ada lagi waktu kita tersentuh menyentuh, tapi nggak macam-macam. Udah pakai, orang ulama juga membolehkan. Tapi kalau memang untuk apik tuh ya. Tapi ketika memang kita dalam satu saat, kita juga tidak langsung mengklaim yang benar ini mana yang benar. Kondisional aja, nggak usah diributin. Tapi tahu itu perlu, tapi jangan sampai mengganggu untuk lanjut ke depan esensi agama yang sesungguhnya. Banyak contoh-contoh yang lain. Intinya apa? Sampai dengan harus semuanya Kemudian ada yang biar cepat, tema berarti ini Ali Imron, keluarga Imron 103. Watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Di tengah kemandirian, di titah motivasi masing-masing dalam hidup itu biasanya selalu tadi ada manis, ada pahit, ada manis, kadang asem, kadang manis juga gericu, iya kan? Wayahnya ini pegang, jangan merasa hidup di dunia sendiri. Ketika ketemu sulit, datang ke guru, datang ke teman, silaturahmi, adukan kesulitan. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Apa? Peluang lain datang di pincurang, tapi peluang datang di pada orang. Nabi ngomongnya itu silaturahmi. Tapi ingat atuh, datang teh ulah keur pait wae teh. Atuh sakali-kali teh lamun geus kapanggih amis, datang ka guru oge. Alhamdulillah. Bawa atuh ka amisan. Ulah mah ka guru teh semangan mau nu hasom. Giliran sekali pahit banget. Ku aing teh pan aing teh dilebok, eta teh dibawa. Bener henteu? Ngarti meureun? Naon? Jadi kembangkanlah silaturahmi untuk satu ikatan kehidupan di dalam 5 keadaan. Baik keadaan manis, baik keadaan pahit, baik keadaan asik, baik keadaan masam, baik keadaan netral. Ai netral kumaha? Oh lampu anu hejo Pak. Dina motor mobil maju ento, nah mundur ento, eta ngaranna nek. Hirup teh tingongorana nepi ka kolot kos kieu we, eueuh dungkukna disebut paeh hirup. Disebut hirup puguh hirup can paeh ieu, tapi kos paeh. Tah eta teh ngaranna posisi netral. Lamun cara cai mah cai tawar di sungai. Tolong itu harus disikapi. Sok silaturahmi coba taekeun diolah make water treatment, disalur-salurkeun, dibungkusan make wadah anu ngaranna aqua. Tapi enggak dapat iklan ini. Bener? Hayang laku deui ditambahan amis, bener? Bener enggak? Hayang sedep di mecinan, beda teh hargana. Beda akan sangat jauh dengan air kali. Gitu. Itu hayangna. Tuh bisa atuh orang hayang naik tapi eueuh variasi. Coba semenjak kita kenal itu cai camingkis, sudah dimensi dari dulu sampai sekarang sampai nanti ya nilainya begitu. Tapi jajal kau masukkan ke aqua, betul? Kau tambah warna, kau tambah rasa, jaga sterilisasi, pajangkan di etalase. Insya Allah banyak penggemarnya, ningkat derajatnya, ada harganya, terlebih-lebih punya branding. Betul? Kadeknya engke wisudawan wisudawati ngomong ka kolot,
tong ngalar artis ya ngomong kos kitu wae puyeng ya ngomong kata tangga atuh kasah ngomong nak di tatangga tuh bang sing jarap lah ngomong teu pararubuh ngomong ke tatangga nu geus gawe meunang gaji sakitu eta pusing eta teh kembalilah kau sudah dikeluarkan dari lembaga mana kembalilah bukan di sini bisa menyelesaikan minimal bisa memberikan inspirasi kesabaran untuk menancap akar lebih dalam tentang keimanan dan keyakinan inspirasi ke depan untuk menumbuhkan ilmu sampai berdaun berbunga dan berkembang dan berbuah amin jangan kau biarkan merenung jangan kau biarkan terjebak oleh kesulitan diri sendiri dengan diri sendiri seolah-olah kau hidup sendiri tidak nak tidak jangan dek kita lahir ke dunia aja begitu teprokan semangat semuanya kumpul berbahagia jangan biarkan kau hidup sendiri seolah-olah tanpa ada orang lain betul sebab di tengah-tengah itu setan akan datang assalamualaikum waalaikumsalam dari mana mau nyebutkan setan ya abdi datang ti palih kidul maksudna ngarenge beja neng nuju susah kieu-kieu aa nuju balangsa kieu-kieu yuk meningka abdi aya jalan alus teh gawe di Jakarta naon gawe di Jakarta ayo lamun daek mah milu we anu akhirna milu ka Jakarta sebuah keterpaksaan terpaksa harus copot iman copot Islam copot peradaban demi sebuah kehidupan daripada malu nauzubillah min wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun lihat dalam surat Al-Isra wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun jangan sekali-kali kau ikut ma laisa laka bihi ilmun yang sama sekali kau tidak tahu ilmunya amun cokolat baheula naon kade ulah saturut-turut namun munding bener tak munding mah nyamontok bener nya gendut darana teu pernah aya carita akeun nikah ge itulah munding betul lah aya anak urang mah atuh bukan munding nah itulah barangkali prinsip jadi apa anak-anakku sekalian jangan kau merasa terjebak sendiri jangan kita semua guru-guru termasuk aku pribadi untuk 24 jam selalu membuka konseling, problem solving, semuanya. Kata cenapa kudu mayar? Geblek di mana ya tulisan mayar? Oh iya, lamun aya nama teh sakola mungkin aya bereskeun eta mah. Eta mah guru-guru kabeh kewajibanana. Allah kadituna mah. Sebab semua akan berdasarkan perkondisian. Amun kondisi amis kita ngomong. Amun kondisi pahit kita bicara kondisi asam kita bicaranya dan seterusnya semuanya harus menyesuaikan nah insya Allah maka ketika kita wala tafarraqu jangan berpecah belah apalagi for the next for the hour the day after day akhirat cek bahasa orang mah kita akan terus harus dipersatukan sebab Nabi ngomong kumaha al mu'min lil mu'min kal bunyanil wahid mu'min jeung mu'min okos bangunan hiji yasuddu ba'duhu ba'dan saling memperkuatkan saling menjaga saling mengikat saling mengingatkan termasuk alhamdulillah kita doakan melalui pemerintahan hari ini apapun kenyataannya berjibaku untuk bersatu saling memperkuat oleh karenanya maka Pak Lurah Pak Pembina Bapak kepala sekolah para guru semua saya hanya ingin menyampaikan kalau anak kita semuanya supaya semangat maka kita yang di depan harus lebih kayaknya kalau udah guru-guru semua pejabat dan yang mendahului kita para wisudawan udah semangat kitanya juga harus ikut semangat
kalau anak sudah semangat, guru-guru sudah semangat, orang tuanya juga harus semangat. Semangat. Iya, Andilo semangat, Andilo. Iya. Nah, jadi semuanya harus semangat ya. Ampura Andilo teh Andilo. Ya, jadi semuanya harus semangat. Dengan modal semangat, orang Arab nyebutnya nasatun. Orang Inggris namanya seperti, orang Indonesia nyebutnya semangat. Sama, silakan jangan pernah mempermasalahkan item, judul, karakter, nilai prinsipnya sama. Ya semangat, ya nasat, ya seperti. Tetap itu adalah merupakan penggerak untuk kita bisa bersatu dari dunia sampai akhirat. Amin. Nah, kalau seperti itu sudah, insya Allah, maka saya berharap jangan biarkan ada anak TK yang lulus nih tidak lanjut ke SD atau MI. Kemudian yang sudah di SD jangan biarkan ada yang tidak ke SLTP. Tolong, hari ini udah zamannya. Yang sudah sanawiyah apa termasuk yang SLTP jangan sampai enggak lanjut baik ke SMA, ke aliyah, SMK dan sejajarnya. Tolong ke ibu-ibu nih. Kemudian yang sudah aliyah, yang sudah SMA, termasuk yang lainnya, jangan sampai nggak kuliah. Tolong, tadi sudah dikasih gambaran. Semuanya ada password, semuanya ada password. Maka jangan salahkan siapa-siapa tidak masuk ke apa-apa karena tidak memenuhi apa-apa. Artinya tidak mempunyai password. Semangat. Nah, karena alhamdulillah tanpa disadari sesuai dengan Pak Dadang saya tanya sampai jam berapa paling johor Kang selesai. Nah, alhamdulillah ini jam 12, sisakan nanti closing. Pak Lurah kalau mau sambutan masih ada waktu. Pak polisi mau nambah motivasi para kepala sekolah juga tadi dia sengaja cuman perwakilan satu untuk menghemat katanya saya supaya banyak menyampaikan. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, saya hargai banget sebagai kepedulian itu Pak Namo dan kru sebagai bagian edar informasi. Terima kasih, jangan bosan, tingkatkan terus daya cakup dan daya sampaiannya Pak dengan jajaran ya. Kemudian wali murid semuanya yang sudah hadir setia ya, terima kasih. Para santriawan, santriawati, siswa-siswi, terlebih-lebih wisudawan, wisudawati, terima kasih atas semuanya. Juga ini tukang sound dari mana? Tukang sound dari mana? Udah dibayar belum? Udah tuh, udah dibayar. Udah. Katanya aku dengar udah semua ini nggak ada utang, udah rapi semua. Tepuk tangan, terima kasih. Jadi alhamdulillah katanya acara samenan nggak ada utang katanya. Untuk samen ya, nggak tahu untuk yang lainnya nggak tahu. Aku nggak ngikut. Ya wayahnya lah ya. Nah, yang belum rapi, yang belum beres, yang belum penuh, yang kebanyakan potong, begitu aja. Terima kasih sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya kepada Allah lah kita berharap, hanya kepada Allah lah kita berdoa, dan hanya kepada Allah lah semua ujung daripada kehidupan kita. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga dimogakan oleh Allah dari cita-cita anak kita semua dan cita kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau atas pembekalan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.